Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Sahabat perspektif yang berbahagia, pada hari ini saya akan membuka perspektif satu dari banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Rata-rata teman-teman guru atau pendidik menyampaikan kepada saya bahwa apakah dengan bergantinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dari sebelumnya hari ini sudah ada, itu berarti bahwa kurikulum baru akan muncul. Atau dengan kata lain, apakah di masa Pak Menteri ini kurikulum itu dipastikan akan diganti dan akan muncul kurikulum baru yang nanti akan diajarkan mulai dari tahun ajaran 2025. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah pada beberapa kesempatan terkait dengan kurikulum, terkait dengan penyampaian beliau bahwa ke depan pendekatan pembelajaran yang akan banyak dipakai untuk kemudian melaksanakan proses pembelajaran itu, beliau menyebutnya adalah deep learning. Deep learning ini sekali lagi para sahabat perspektif itu bukan kurikulum. Artinya kurikulum yang ada hari ini atau ke depan, kalaupun ada kurikulum yang baru, maka pendekatan yang akan dipakai itu akan menggunakan pendekatan yang disebut dengan deep learning. Deep learning itu adalah pembelajaran mendalam dan bermakna. Tentu kehadiran deep learning ini dipandang oleh Pak Menteri tentu setelah mendapatkan pekajian yang komprehensif, dipandang perlu untuk menjawab atau merespon tantangan yang bakal dihadapi oleh para pendidik, para anak didik, terutama dalam rangka menghadapi 100 tahun kemerdekaan. Nah, sekali lagi tentu saya ingin menjawab pertanyaan yang mengatakan apakah deep learning itu sebuah kurikulum baru. Saya ingin memastikan bahwa deep learning itu pembelajaran mendalam dan bermakna itu bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan pembelajaran yang nanti akan mewarnai bagaimana pembelajaran itu bisa kita laksanakan dalam tahun ajaran yang akan datang. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita sebut bahwa deep learning itu adalah pembelajaran yang bermakna, maka kita tentu sudah banyak yang mendengar bahwa ada 3 sub pendekatan untuk memastikan bahwa suasana pembelajaran itu benar-benar harus mendukung, harus mensupport dari praktek deep learning itu. Yang pertama adalah meaningful. Meaningful itu sebenarnya kita artikan sebagai pembelajaran yang lebih bermakna. Tentu lawannya adalah proses pembelajaran yang cakupan materinya terlalu banyak sehingga mengandalkan hafalan. Nah, kalau di meaningful ini maka pendekatan pembelajaran itu lebih sempit, lebih mendalam dan lebih bermakna. Artinya apa? Proses hafalan itu kemudian menjadi terkurangi secara otomatis. Nah, anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan dari praktek suasana pembelajaran meaningful ini benar-benar harus bisa memaknai bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka rasakan itu benar-benar menjadi bagian yang sangat penting untuk pencapaian tujuan pembelajaran mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mindful atau mindful. Nah,
Mindful ini adalah suasana pembelajaran yang memang secara sadar itu siswa dibawa ke alam sadar bahwa mereka itu harus paham bahwa proses pembelajaran telah terjadi. Jadi harus mereka menyadari bahwa ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan, maka tidak satupun anak didik itu, ya tidak satupun anak-anak kita itu memahami bahwa ini belum terjadi pelajaran. Nah, pada posisi ini sebenarnya kita ingin menyatakan bahwa proses pembelajaran itu benar-benar sedang berjalan dan tidak satupun anak-anak tidak boleh tidak menyadari bahwa telah terjadi proses pembelajaran itu. Nah, suasana seperti ini sebenarnya itu untuk memastikan bahwa para anak didik kita, para siswa kita, para murid kita itu harus benar-benar menyadari. Tentu saja dengan proses pembelajaran yang tadi meaningful di awal, pembelajaran yang lebih bermakna, maka di proses ini itu akan lebih meningkat lagi untuk mereka paham bahwa mereka sadar proses pembelajaran telah terjadi. Nah, dua kategori atau dua suasana pembelajaran ini tentu saja pada konsep teori itu agak serius. Nah, suasana pembelajaran yang ketiga ini namanya joyful. Nah, kita ingin atau dalam joyful ini anak-anak didik kita atau para siswa itu harus menyadari bahwa proses pembelajaran yang meaningful tadi, kemudian suasana pembelajaran yang mindful tadi ini, itu harus dibawa ke konsep atau ke alam yang namanya mereka senang. Mereka senang berarti pelajaran itu menarik. Kalau pelajaran itu menarik, maka tentu saja siswa atau peserta didik itu benar-benar itu bisa menikmati proses pembelajaran itu. Nah, ketiga elemen utama ini yang menjadi suasana pembelajaran itu betul-betul harus menyatu, harus secara komprehensif, itu harus terintegrasi dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang kita sebut tadi dengan deep learning. Sahabat perspektif yang saya hormati, tiga elemen utama dari deep learning tadi ini tentu akan sangat menentukan bagaimana kemudian proses pembelajaran itu memberikan hasil terbaik. Lalu tentu ada yang bertanya, sebenarnya apa yang menjadi karakteristik dari tiga elemen utama deep learning ini? Mari kita lihat, yang pertama adalah meaningful learning. Nah, meaningful learning ini sebenarnya itu eksistensinya membantu peserta didik atau siswa untuk melihat untuk memandang atau melihat relevansi materi dengan kondisi yang ada. Nah, kita bisa melihat relevansi materi ini dengan tiga karakteristik. Yang pertama itu adalah bagaimana keterhubungan konseptual antara materi pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman pendidik atau guru dengan dunia nyata, dengan dunia yang kemudian para peserta didik itu bisa hubungkan. Yang kedua adalah karakteristiknya memang harus ada yang kita sebut dengan relevansi. Relevansi ini tentu terkait dengan bagaimana peserta didik atau siswa melihat hubungan relevansi antara materi yang dia sampaikan dengan kondisi senyatanya di luar. Ketika satu materi ini kemudian itu berhubungan dengan dunia luar, maka dalam alam berpikir peserta didik itu mereka bisa hubungkan. Nah, keterhubungan inilah yang sebenarnya menjadi karakteristik dari meaningful itu. Nah, yang ketiga adalah tentang internalisasi pengetahuan. Kita pahami bahwa ternyata ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik yang tadi di awal karakteristik itu membantu peserta didik melihat relevansi materi, itu benar-benar harus terinternalisasi konsep-konsep, terinternalisasi yang namanya pengetahuan dalam proses pembelajaran. Sahabat perspektif yang saya hormati, tidak sedikit teman-teman guru bertanya kepada saya, sebenarnya apa yang menjadi karakteristik dari tiga elemen utama dari deep learning? Mari kita lihat.
Yang pertama, meaningful learning ini sebenarnya lebih banyak berbicara atau lebih banyak menekankan pada bagaimana membantu siswa melihat relevansi materi. Nah, meaningful learning ini itu memiliki karakteristik, misalnya yang pertama, keterhubungan konseptual. Jadi pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, konsep baru yang disampaikan kepada peserta didik itu dihubungkan dengan konsep yang lain yang dalam perspektif meaningful learning itu terkait dengan dunia nyata, terkait dengan apa yang dibayangkan, apa yang difikirkan oleh peserta didik dalam dunia nyata. Yang kedua, karakteristiknya adalah relevansi materi. Tentu saja dalam konsep pelaksanaan meaningful learning ini itu lebih banyak berbicara juga tentang bagaimana relevansi materi yang disampaikan itu dengan dunia nyata yang ada di luar. Jadi akan ada persoalan sebenarnya kemudian kalau apa yang disampaikan tadi secara konseptual kepada peserta didik tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, apa yang dilihat oleh anak-anak kita di luar. Yang ketiga itu adalah internalisasi pengetahuan. Kalau praktek selama ini, mohon maaf, terkadang di antara kita, terutama peserta, terutama para pendidik, itu lebih banyak mendorong misalnya kognisi dari sisi penghafalan. Nah, kita ingin sebenarnya kadar penghafalan ini semakin dikurangi dan itu akan masuk pada bagaimana menginternalisasi pengetahuan. Nah, cara seperti ini tentu akan mengakselerasi anak-anak kita memang memahami pelajaran itu secara cepat karena memang tadi sudah sesuai dengan keadaan senyatanya dan relevansi materi yang disampaikan oleh teman-teman guru itu benar-benar relevansi materi dengan dunia nyata semakin dekat. Kemudian yang kedua adalah mindful. Mindful ini adalah sebuah suasana pembelajaran yang juga sebenarnya membantu siswa itu untuk fokus, untuk kemudian secara sadar memahami bahwa proses pembelajaran itu berlangsung. Lalu apa yang menjadi karakteristiknya? Saya paling tidak ingin menyebutkan 3 hal. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh siswa. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita yang memang sudah menyadari, sadar dan fokus, maka kehadirannya dalam sebuah proses pembelajaran itu akan memastikan bahwa proses yang mereka ikuti atau proses pelajaran yang mereka ikuti benar-benar mereka hadir secara fisik, hadir secara mental, bahkan sebenarnya suasana pembelajaran yang mereka bayangkan dengan dunia nyata yang pendekatan meaningful tadi itu benar-benar mereka rasakan. Terus yang kedua adalah fleksibilitas berpikir. Jadi anak-anak kita yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan mindful ini, itu sebenarnya membuat para peserta didik atau siswa itu mereka memiliki pikiran yang terbuka, mereka terbiasa dengan proses adaptasi yang mungkin tidak sama dari proses-proses sebelumnya, sehingga anak-anak kita ini benar-benar berpikir bahwa oh ternyata dalam proses dunia nyata yang kita sebutkan tadi, ternyata relevansi materi dengan dunia nyata atau relevansi materi dengan apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan, itulah yang membuat mereka sebenarnya memiliki yang kita sebut adalah fleksibilitas berpikir. Terus yang ketiga adalah karakteristiknya refleksi siswa. Jadi salah satu kelebihan dari karakteristik mindful ini adalah ya anak-anak kita sebenarnya sudah bisa juga secara mandiri bisa melakukan identifikasi terhadap masalah yang mereka hadapi dan di ujung mereka sebenarnya bisa mengatasi itu. Nah, pola mereka mengidentifikasi dan mereka menemukan solusi untuk mengatasinya sebenarnya inilah yang menjadi karakteristik refleksi dari
mindful. Yang ketiga adalah elemen dari deep learning itu adalah joyful learning. Joyful learning ini sebenarnya lebih banyak bercerita atau bagaimana mengendalikan, mengontrol, atau membawa suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan. Artinya, faktor motivasi dan antusiasme itu menjadi sangat penting. Lalu apa yang menjadi karakteristik dari joyful learning itu? Yang pertama, yang saya sebutkan tadi itu adalah bagaimana menjaga motivasi dan antusiasme peserta didik. Nah, kalau seorang guru dengan pendekatan deep learning tadi ini dan membawa suasana pembelajaran agar motivasi para peserta didik, antusiasmenya juga itu dipelihara, maka dipastikan mereka akan bisa menikmati pembelajaran itu dengan baik. Yang kedua adalah karakteristik pembelajarannya kolaboratif. Nah, kita tentu harus memahami bahwa salah satu hal yang sangat mendalam yang harus terfahami dalam pelaksanaan joyful learning ini adalah ya pendekatannya memang pembelajarannya harus kolaboratif. Jadi guru sebagai salah satu narasumber, siswa sebagai salah satu juga bisa kita sebut narasumber. Kemudian mereka terlibat sharing, mereka terlibat curah pendapat atau brainstorming, mereka terlibat secara fisik mental untuk kemudian mereka sama-sama atau guru dan siswa ini terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran itu. Itu yang kita sebut dengan pembelajaran kolaboratif. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang positif. Kita pahami bahwa salah satu daya dukung yang harus cukup kuat untuk memastikan deep learning ini bisa dijalankan dengan baik, dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, maka ekosistem belajar itu juga harus tercipta. Ya, misalnya tentu bagaimana suasana sarana prasarananya, bagaimana cara berpikir peserta didik itu dibawa dalam ruang yang memang fleksibilitas berpikirnya tadi itu semakin tinggi, termasuk diantaranya itu sangat memungkinkan anak-anak kita memang merasa merdeka, merasa bisa memberikan pandangannya, mereka merasa bisa berkontribusi dalam proses pembelajaran itu. Sahabat perspektif yang saya muliakan, apa yang menjadi manfaat dari keberadaan deep learning pendekatan ini kemudian dalam dunia pendidikan? Sebenarnya ada banyak maslahat, ada banyak manfaat yang kemudian itu bisa kita peroleh. Ingin saya menyampaikan dalam 3 perspektif saya. Yang pertama itu adalah deep learning ini sebenarnya dengan suasana pembelajaran yang kita sebut tadi meaningful, kemudian mindful dan joyful itu pertama itu akan meningkatkan literasi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita paham tentu bagaimana literasi ini harus terbangun dengan baik pada peserta didik. Yang kemudian yang kedua, ya tentu karena kita bicara pada gradasi satuan pendidikan misalnya, ya literasi numeriknya juga harus bisa dipastikan itu semakin meningkat. Kita juga bisa melihat bagaimana literasi sainsnya, literasi keuangan atau finansial, termasuk diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat dari deep learning ini adalah informasi dan komunikasi yang menjadi ciri khas dalam proses pembelajaran deep learning itu juga mereka bisa dapatkan. Kita juga bisa melihat misalnya, ya karena bicara literasi, termasuk diantaranya literasi budaya dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah yang juga bisa kita dapat manfaat dari proses deep learning ini adalah pada sisi yang kita sebut dengan kompetensi. Kompetensi tentu terkait dengan kompetensi kepada peserta didik. Paling tidak ada 4 yang menurut saya bisa menjadi manfaat utama dari kompetensi yang ada dari deep learning ini. Yang pertama adalah problem solving. Pemecahan masalah. Jadi anak-anak kita yang terbiasa nanti dengan deep learning tadi dengan 3 suasana pembelajaran yang saya sebutkan tadi itu, mereka bisa memecahkan masalah yang mereka temukan dan mereka bisa menemukan solusi dan mereka akan nanti terbiasa, akan menjadi habit dari kebiasaan itu. Yang kedua adalah kreativitas. Ya, tentu saja kalau mereka tadi dengan karakteristik meaningful-nya, kemudian mindful-nya dan joyful-nya itu bisa
secara optimal diterapkan, dilaksanakan, diimplementasikan oleh guru, maka kreativitas terhadap siswa itu akan semakin banyak juga. Jadi anak-anak kita kalau mereka merasakan senang, mereka bisa menemukan, mereka bisa merelevansikan dengan dunia nyata, itu akan semakin hebat. Yang juga yang ketiga yang bisa kita sebut manfaatnya adalah komunikasi. Ya, tentu dalam dunia yang serba menggunakan teknologi tadi, komunikasi itu amat sangat penting. Kalau literasi dasar tadi itu ada unsur manfaat terhadap informasi dan komunikasi, maka kompetensi komunikasi tadi ini kalau di manfaat kompetensi deep learning ini itu akan semakin berkembang, akan semakin nyata. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi itu keniscayaan. Jadi kalau pendekatan pembelajarannya pendekatan kolaboratif, maka kolaborasi itu adalah sesuatu yang niscaya. Kolaborasi sesama siswa, kolaborasi guru dengan siswa, dengan tentu pendekatan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya terhadap kualitas karakter dari peserta didik. Apa yang menjadi manfaat ketiga dari deep learning ini adalah kualitas karakter. Kita tahu bersama bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik kita itu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kalau suasana pembelajaran yang disampaikan tadi itu bisa diterapkan dengan baik dengan konsep atau dengan pendekatan deep learning, maka kita sebenarnya sudah membuat ruang baru bagi anak-anak kita untuk rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana inisiatif itu juga bisa lahir dari siswa. Kalau kita mengingat tadi ada yang namanya pendekatan kolaboratif, maka sebenarnya di sana itu lahir inisiatif-inisiatif yang secara mandiri dimiliki oleh peserta didik. Nah, kalau mereka terbiasa dengan inisiatif, maka tentu saja motivasi, antusiasme itu mereka bisa pelihara. Yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya kemampuan beradaptasi. Ini juga penting. Saya kira ini salah satu keterampilan abad ke-21 yang sangat urgen bagi para murid kita, para peserta didik kita, kemampuan adaptasi. Adaptasi itu sebenarnya adalah bagian yang harus kita miliki, anak-anak kita maksud saya, dimiliki oleh anak-anak kita karena ketika mereka di satuan pendidikan dengan suasana pembelajaran yang misalnya mereka rasakan seperti A, kemudian relevansi materinya seperti B, dan itu mereka terintegrasi, maka anak-anak kita yang model seperti ini benar-benar bisa melakukan adaptasi sehingga nanti pada saatnya mereka bisa membuat keputusan. Pada saatnya nanti mereka bisa membuat solusi. Pada saatnya nanti mereka bisa bersikap karena mereka sudah melakukan adaptasi. Kemudian yang lain adalah kepemimpinan, leadership. Saya kira salah satu karakteristik karakter yang juga bisa dilahirkan dengan deep learning ini adalah kepemimpinan, leadership dari siswa. Anak-anak kita dengan pendekatan pembelajaran yang kita sebut tadi itu, insya Allah mereka akan menjadi seorang pemimpin karena memang mereka didorong lebih banyak, mereka diberi ruang lebih besar untuk kemudian lahir talenta-talenta yang secara sadar atau tidak, sebenarnya di situ bisa kita lihat bagaimana kepemimpinan itu kemudian itu bisa menjadi ciri mereka untuk kemudian mereka menyelesaikan sebuah persoalan. Sahabat perspektif yang berbahagia, apa yang menjadi edukasi dari pembelajaran deep learning tadi dengan 3 suasana pembelajarannya, maka sebenarnya ujungnya nanti itu akan lahir yang kita sebut dengan pengalaman mengajar yang tentu harus mendalam, sehingga anak-anak kita itu tidak lagi menghafal, tapi meskipun dia skopnya sempit, mereka bisa fokus karena mendalam. Yang kedua, dia relevan. Relevan dengan dunia nyata, relevan dengan dunia peserta didik, relevan dengan apa yang mereka pikirkan, dan yang ketiga adalah memotivasi. Sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya ada motivasi, ada antusiasme peserta didik, itu akan membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan.
Dan kalau pembelajaran itu menyenangkan, mereka akan mengikutinya dengan baik, kehadiran penuhnya secara fisik, mental mereka hadir, sehingga kita berharap tentu proses pelajaran ini akan memberikan manfaat buat mereka. Sebab perspektif yang berbahagia, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Menjawab pertanyaan dari teman-teman guru yang bertanya kepada saya tentang apakah deep learning itu sebuah kurikulum. Saya sudah menyampaikan bahwa deep learning ini bukan kurikulum, tapi dia sebuah pendekatan pembelajaran yang kemudian nanti akan kita lihat apakah kurikulumnya berubah atau tidak, apapun namanya, tapi suasana pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, harapannya Pak Menteri yang saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.